Hai, selamat datang di Nonton Rekap. Semoga kita semua sehat selalu. Kali ini Nonton Rekap ingin menceritakan ulang sebuah film berjudul Ode to Joy. Oke, mari kita mulai. Charlie, seorang pegawai perpustakaan umum. Dia mempunyai kelainan langka yang bernama katapleksi dan narkolepsi. Sebelum kita memulai lebih lanjut, di sini, Nonton Rekap ingin menjelaskan sedikit tentang kedua kelainan tersebut. Katapleksi adalah suatu kelainan langka yang membuat otot tubuh lumpuh setiap mendapatkan rangsangan emosi yang kuat seperti tertawa, marah, ataupun menangis. Sementara, narkolepsi adalah kondisi neurologis yang menyebabkan seseorang merasa kantuk berlebihan pada siang hari, bahkan bisa tertidur secara tiba-tiba ketika sedang beraktivitas. Charlie mempunyai dua kelainan tersebut, dan kebanyakan itu terjadi ketika dia merasa gembira. Oke, sekarang kita sudah tahu, mari kita lanjut. Karena kelainan Charlie ini, dia tidak dapat menyetir. Dia hanya bisa berjalan melewati tempat-tempat yang tidak banyak merangsang emosi pada dirinya. Dia berangkat kerja dengan mendengar musik sedih ataupun horor untuk keep balance perasaannya. Suatu hari, seorang pria sengaja memilih tempat di perpustakaan umum untuk putus dengan pacarnya, Francesca. Pria itu berharap Francesca tidak berteriak karena malu di perpustakaan. Namun, Francesca tidak peduli. Dia merasa emosi dan berteriak memarahi pria itu. Charlie dengan sigap menenangkan Francesca. Setelah beberapa kata nasihat dari Charlie, Francesca pun mulai tenang. Keesokan harinya, Francesca datang ke perpustakaan untuk berterima kasih kepada Charlie. Dia berusaha mengajak Charlie untuk ngobrol, tetapi Charlie tidak berani menatapnya karena takut serangan penyakitnya muncul. Awalnya, Charlie sempat mencuekin Francesca. Tapi karena dukungan dari teman-temannya, Charlie memberanikan diri mengajak Francesca keluar. Charlie menancapkan paku pada kaos kakinya, agar dia bisa menginjaknya pada saat dia merasa senang. Sehingga dia selalu terjaga dalam kencannya, tanpa tertidur. Kencan pertama mereka adalah menonton drama teater yang depresi, untuk menghindarkan hal-hal bahagia. Tetapi semua ini terbongkar juga. Ketika Francesca mengajak Charlie mampir ke rumahnya untuk lanjut berkencan. Charlie tidak lagi bisa menutupi kegembiraannya. Dia jatuh tertidur. Akibatnya kepalanya terbentur dan dilarikan ke rumah sakit. Francesca akhirnya tahu Charlie mempunyai kelainan. Dia tidak peduli, dia tetap ingin mencoba menjalin hubungan bersama Charlie. Namun, Charlie minder, dia menjodohkan Francesca dengan Cooper, adiknya. Cooper juga tertarik dengan Francesca. Ketika dia main ke bar tempat Francesca kerja, dia bertemu dengan Bethany, seorang wanita yang cara berbicaranya seperti robot dan candaannya sangat membosankan. Cooper punya ide. Dia merasa Bethany akan sangat cocok dengan Charlie. Dia menjodohkan mereka. Dan ketika Cooper dan Francesca kencan dengan senang, Charlie dan Bethany kencan dengan menonton film dokumenter yang membosankan. Mereka berempat mengatur kencan bersama. Sepanjang kencan berlangsung, Charlie merasa cemburu kepada Cooper, sehingga dia tidak merasa gembira. Serangan penyakitnya tidak muncul dan kencan berlangsung dengan aman. Dia mengaku senang saat bersama Francesca, tetapi ketika senang, dia akan melihat kemesraan Francesca dan Cooper, agar hatinya sedih, dan kencan akan berjalan lancar. Francesca merasa kesal, karena Charlie juga yang menjodohkan mereka. Bethany juga kesal. Charlie meminta maaf pada Bethany. Karena merasa dipermainkan, Cooper bertengkar dengan Charlie. Charlie hampir terjatuh ke jalan tol. Akhirnya Charlie sadar. Dia tidak mau kehilangan Francesca. Charlie memberanikan diri untuk menyatakan cintanya pada Francesca. Mereka pun hidup bahagia. Tamat. Film ini dibuat berdasarkan dari kisah nyata. Di sebuah acara radio, Chris Higgins menyiarkan cerita nyata. Seorang pria bernama Matt Frerking. Pada umurnya 39 tahun, dia didiagnosa menderita kelainan kombinasi narkolepsi dan katapleksi, di mana rangsangan utama yang membuatnya kumat adalah cinta. Kondisi langka ini membuat dia tidak boleh merasakan sedikit pun dari perasaan mencintai dan dicintai. Matt tidak pernah bisa merayakan anniversary bersama istrinya, Trish. Dia bahkan tidak bisa menggandeng tangan istrinya. Setiap gerakan kecil akan membuat dia mendapat serangan tidur dan lumpuhnya otot. Pernah suatu ketika, Matt melihat cucu tirinya yang berumur 3 tahun memakai kostum pertandingan sepak bola. Karena saking gemas si cucu, serangan penyakit Matt muncul, dan dia tertidur sepanjang pertandingan tersebut. Setelah menonton film ini, Nonton Rekap sangat bersyukur atas apa yang ada. Kebanyakan orang sulit merasa bahagia dalam keadaan apapun, karena tidak mensyukuri apa yang dimiliki. Ternyata, di dunia ini,
Ada orang yang ingin merasakan bahagia, namun tubuhnya tidak mengizinkan kesenangan itu terjadi. Jika kamu suka dengan nonton rekap, please subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Dukungan kamu sangat berarti buat kita. Terima kasih.